untuk mesinnya ini dia agak begitu mewah untuk kelas 150 cc gitu kan. Tapi kalau pada zaman itu ini benar-benar lumayan banget lah. Dengan diameter piston ukuran 63, ya ini bisa, dulu itu seinget gue ini bisa ngejar R15 V2 dulu itu pas gue lihat di video yang lalu. Dan kalau sekarang pun ini masih bisa bersanding lah sama R15 V4 yang di belakang ini. Tuh orang itu. Mudah-mudahan orangnya gak denger anjir. Kita mau review singkat mengenai motor yang ada di depan gue ini. Jadi ini motor sebenarnya bukan motor gue guys, ini motor temen gue yang sempat kemarin gue test ride pas gue pulang dari BIC. Dan kali ini cukup menarik untuk kita review ya. Cukup menarik untuk kita review sebenarnya mah. Tapi ya kita reviewnya yang setahu gue aja ya. Jadi yang gue gak tahu gak gue review gitu kan. Takutnya dibilang so tahu gitu kan, kenapa? Ya langkah baik kita review dengan pengetahuan gue sendiri gitu. Jadi ya ini dia guys. Jadi ini bukan, sebenarnya nggak begitu mewah banget sih untuk sebuah motorsport ya. Jadi ini adalah motorsport jadul yaitu CBR 150R tahun 2014. Dan kali ini gue dapet unitnya ini dari teman gue, benar-benar mulus banget gitu ya. Padahal ini kilometernya udah bener-bener tinggi boy. Sekitaran berapa tuh? Sekitaran 61.000 km. Wow. Bisa dilihat Bapak, 61.000 km. Berisik banget, banyak motor cuy di sini itu. Bingung nggak ada tempat lagi gue kalau nggak di sini. Jadi ini dia bro, motornya udah 61.000 km. Jadi unitnya benar-benar mulus banget. Dan ini motor sama sekali belum turun mesin dari baru, kata pemiliknya sih, tapi nggak tahu sama pemilik sebelumnya gitu. Dan yang gue udah coba, ini motor sebenarnya masih mulus banget bro. Jadi soal rasa itu gak kalah, beda jauh deh sama motor sekarang, atau gak sama motor yang di belakang gua nih. Bisa kalian lihat nih motor di belakang gua nih yang biru. Nah itu gak beda jauh rasanya, sama aja. Nah bedanya ini dia itu lebih enak. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu dari stang juga dia udah ya masih ini banget gitu, masih jadul banget. Jadi bukan seperti yang di belakang gua yang udah underyoke, ini masih upperyoke. Ya namanya motor jadul gitu kan, apalagi motor Honda yang sportnya itu yang bener-bener sport touring. Dari yang ini sampai yang baru sekarang itu stangnya itu ke atas meskipun dia itu udah underyoke ya. Dan yang gue suka lagi dari motor ini itu adalah posisi riding yang nyaman, karena memang motor Honda ini itu dia lebih mengutamakan handling daripada speed sih, percaya sama gue. Jadi sebenarnya untuk mesinnya ya guys, bisa kalian lihat dari sini. Sebenarnya untuk mesinnya ini dia agak begitu mewah untuk kelas 150 cc gitu kan. Tapi kalau pada zaman itu ini benar-benar lumayan banget lah. Dengan diameter piston ukuran 63, ya ini bisa, dulu itu seinget gue ini bisa ngejar R15 V2 dulu itu pas gue lihat di video yang lalu. Dan kalau sekarang pun ini masih bisa bersanding lah sama R15 V4 yang di belakang ini. Tuh orang itu. Mudah-mudahan orangnya gak denger anjir. Dan sebenarnya mah itu ya gak begitu penting juga sih untuk kecepatan, kan masih banyak juga motor yang lain gitu kan. Kalau yang motor ini sih lebih cocoknya itu untuk yang touring jauh gitu kan. Pas kemarin ke Bandung pun ya temen gue yang ngambil ini, lu ngerasa capek gak pak kayak motor ini ke Bandung? Enggak sih, enggak ya? Biasa aja. Meskipun ini udah di downsize ya, udah di downsize. Dan harusnya situ nunduk karena yang kameramen di belakang ini tinggi badannya lumayan tinggi ya. Dan juga boposnya itu lumayan ya lebih gede dari gue lah itu. Jadi harusnya sih itu lebih gak enak sih harusnya, tapi ini katanya enak. Apakah seenak itu nanti kalian coba coy motornya. Dan untuk review yang lain sebenarnya mah gak begitu banyak yang gue bahas karena gak ada yang dimodif selain ini ya. Ini juga spion udah diganti pakai spion model JTX 10R. Dan ini spionnya itu berfungsi ya guys, jadi bisa kalian lihat ini lampu sennya. Aduh ya Allah, motor kayak muter-muteran nih, kita lihat. Jadi nyala kiri kanan. Di sini juga ada kabelnya, jadi bukan buat bergimmick aja. Dan kayaknya kalau gue punya motor sport pun akan gue ganti sih spion pakai spion yang ini. Nah kalau spion sadarnya dia kalau dilipat itu dia malah di atas sini guys. Jadi kalau yang JTX 10R ini cuma ada di sini nih, dan di bawahnya itu segini. Kalau yang sadar itu di sekitaran segini nih, yang gak tahu gitu. Gak ada yang mewah lagi sih. Dan juga ini ada tambahan satu lagi nih,
itu adalah rantai guys. Jadi ini rantainya bersih banget karena ya ownernya ya memang sukanya itu motor itu bersih apa. Kalau gak bersih bukan motor lu ya. Rantainya mereknya itu apa Pak? DID? Noi Racing, set Noi Racing. Jadi ini rantainya itu rantai standar ukuran ya untuk motor harian lah, gak di upgrade gak di apa. Dan pas dipasang itu motongnya itu panjang ya, dipotong ya, nggak dipotong sama sekali. Berarti ini bener pak ukurannya. Kalau punya Jupiter saya itu dipotongnya panjang banget. Dan juga dia udah menggunakan ban dari Corsa ukuran 130/70 dan untuk ringnya pakai ring 17 ya. Velgnya udah racing dan rem belakang dan juga rem depan itu pakai Nissin semua. Begitupun juga mas remnya. Dan juga ini di bagian sini ya guys, mungkin nggak agak kelihatan, kita kameramennya suruh kesini aja nih biar ada kerjaan gitu. Nah ini cuy, jadi knalpotnya mereknya apa ini pak? Kok saya nggak pernah dengar nih mereknya? Mereknya Request. Request. Aslinya knalpotnya apa mereknya? Nonem. Nonem. Lingga lah. Purbalingga ya, lokalan aja. Yang penting kan original ya. Layarnya nih kayaknya kenal nih pakai layar apaan. Layarnya juga bawaannya kan? Bawaannya sepaket. Tapi kayak R9 anjir. Bodi kirinya, bodi kanannya ini udah lecet guys. Lu kemarin jatuh di mana pak? Jatuh di pertigaan biasa orang-orang yang. Iya ya, warga-warga sini tuh emang pada aneh sih sebenarnya pak. Dan ini lampu ininya, lampu sennya juga udah dibuka guys. Jadi ini dipakai stiker ya ini pak buat nutupinnya. Jadi sennya kan udah pindah ke bagian spionnya. Nah ini yang gua bilang bisa dibilang ya remnya nggak begitu ampas sih daripada punya gua ya. Ini remnya itu dari Nissin cuy. Tapi bukan Nissin Wapar, tenang aja. Ini dari master rem sampai ke kaliper dia pakai Nissin. Nah kalau ban depan dia udah pakai Corsa ukuran 100/80. Soknya masih teleskopik, ukurannya itu setahu gua ya, ini setahu gua nih, mohon dikoreksi. Jadi ukurannya itu sekitaran 26, jadi hampir mirip sama dengan punyanya dari teleskopik GSX R 150R gitu. Dan juga lampu depannya ini standarnya itu kalian lihat ya. Dia sebenarnya standarnya itu lampunya masih pakai halogen ya. 2014 itu jarang banget motor yang pakai lampu LED. Nah sama dia diganti pakai lampu LED berapa sisi nih bang? 3 sisi ya. Nggak salah aja, yang penting jawab kata gue. Atau 2 sisi. 2 sisi sih ini, 2 sisi. Jadi kiri kanan udah diganti dan lampu sejanya ini masih standaran ya, masih lampu yang kuning gitu. Kelapanya juga pastinya semuanya udah pakai full pel racing, bawaannya yang standaran banget. Dan windshieldnya dia sudah pakai yang gendong. Ini mereknya merek apa nih pak? Dan sponsor sih. Sponsor dari siapa? Sponsor dari bos kita ya, di belakang ya, yang Vipor ya. Ntar iya, ntar saya request aja dah buat P3 saya ntar. Dan pertanyaannya, apakah motor ini itu sangat cocok untuk kita beli di tahun 2023 ini? Kalau dari segi harga dan juga kenyamanan, gengsi jalan dipakai gitu ya. Oke, kita bicara dari segi harga dulu. Nah, kalau untuk harganya ya, motor yang gua review semuanya full paper. Dan harga full paper motor ini sekitaran 8 juta sampai 14 juta tergantung kondisi motor tersebut gitu ya. Ya kalau misalkan motor tersebut itu under 10.000 kilo ya harganya pasti tinggi. Nah kalau untuk motor yang tinggi banget gitu ya, tinggi banget kayak gini 61.000 itu kisaran angkanya 10 juta ke bawah ya pak pastinya. Udah dapatnya itu harganya kisaran 10 ya kan, ya sekitaran segitulah. Dan yang kedua, apakah motor itu nyaman ya dipakai harian untuk di tahun 2023 ini selain pakai motor matic kemana-mana gitu ya. Ya buat kalian yang mempunyai jiwa sport sih harusnya mah agak gengsi ya kalau pakai motor matic itu. Nah pertanyaannya kayak gitu, ini motor sangat worth it banget dipakai buat harian untuk saat ini karena memang motor ini ya sebenarnya motor harian yang diciptakan untuk harian touring, balapan juga oke, tergantung mekanik lu, tergantung body position lu juga oke banget sih ini. Nah apakah modelnya ini sangat cocok, yang ketiga nih ya kita akan jawab. Apakah modelnya ini sangat cocok untuk kita beli di tahun 2023 ini guys? Bisa kalian lihat, ini sih sesuai selera ya. Jadi kalau menurut gua, ini motor sebenarnya nggak begitu
jadul banget cuy. Jadi sebenarnya ini ikoniknya itu CBR 1000RR tahun 2012 nih, bisa kalian lihat fotonya kayak gini. Nah bedanya ya itu kan 1000 cc, kalau ini 150 cc, jadi dikurangi 850 cc. Ya pajaknya juga lebih murah ya. Pajaknya juga lebih murah dan juga harganya juga terjangkau. Nah kalau untuk konsumsi bahan bakar ya, ini bisa dibilang sih konsumsi bahan bakarnya nggak begitu boros juga sih untuk 150 cc. Jadi kurang lebih sama seperti Yamaha R15 di belakang gua. Cuman ya namanya mesin overbore itu kalian harus siap berkorban untuk salah satu tujuan. Anjir, kata-katanya enak banget ya. Nah, modifnya itu segitu doang sih. Paling cuma ini doang nih, kemarin ini juga sponsor nih. Sebenarnya motor itu limpahan sponsor semua aslinya. Ini di belakang gua ini dulu bekas CB-nya cuy. Ini yang gua lihat nih GOB. Ini pas gua kasih CB-nya juga kalian kasih tahu nih. Pasti nonton juga kan. Tapi ini nggak disponsorin, dia beli di teman gua cuy, bukan disponsori ya. Ya memang spare partnya ada yang dipasang di motor sebelumnya punya teman gua gitu. Banyak motor, sorry ya guys kalau berisik. Nah kalau kayak gitu kita langsung ke impresinya aja ya guys. Nah kita akan singkirin dulu helmnya. Ini helm saya pak, taruh di sini aja. Oke. Ini. Oke coy, untuk tinggi gua yang 169 cm sama motor ini itu nggak jinjit sama sekali. Selain ini juga udah di downsize, tapi nggak begitu nyiksa banget sih kalau buat gua, karena gua juga masih bisa tegak ya. Karakter CBR sih nggak begitu nunduk sih untuk motor sport 150 cc ya. Jadi bentar ada Scoopy lewat. Nah, untuk tinggi gua yang 169 udah di downsize, ini nampak sempurna guys, nggak begitu nyiksa dan juga posisi ridingnya itu tetap enak dan buat gua nggak begitu berat sih gitu loh handlingnya. Oke. Nah seperti itu dulu ya guys. Ya reviewnya memang agak kurang sih ya, tapi akan gua lengkapin dengan test ride-nya dan kita langsung saja ke test ride-nya ya guys.